Mohon maaf, mungkin judulnya menyakitkan hati. Kira-kira gitu Pak ya. Loh, memang selama ini saya kan sudah pengusaha muslim. Saya itu sudah sholat, saya sudah puasa, bahkan sudah haji berkali-kali. Masih kurang apa? Kok masih dibilang pengusaha muslim? Ada embel-embel sejati. Lah saya inilah pengusaha muslim. Kalau saya jadi bapak, saya tidak hadir. Kenapa? Sakit hati. Tapi subhanallah, bapak ini kurang peka kayaknya Pak, maaf. Sehingga ada kata-kata yang menyakitkan. Biasa saja, masya Allah, animo bapak cukup besar sehingga ruang ini pun penuh. Padahal ini semacam ada tuduhan Pak, menjadi pengusaha muslim sejati. Seakan-akan dikatakan, saya ini belum jadi muslim sejati toh, atau belum jadi pengusaha muslim sejati. Selama ini apa? Jangan-jangan pengusaha muslim imitasi. Kita akan buktikan. Kita sama-sama akan membuktikan siapa kita. Silakan Pak. Slide-nya tolong diaktifkan. Tolong slide-nya Pak. Terus. Nah, benarkah ini mulai kita buktikan siapa kita? Ini tantangan Pak. Kita akan lihat, kita akan buktikan, kitakah pengusaha muslim yang sejati. Selama ini perda-perda syariat partai Islam banyak, sehingga aktivis Islam banyak, tokoh-tokoh muslim yang jadi gubernur, DPR banyak, sehingga muncul perda-perda syariat. Pengusaha muslim juga banyak, sehingga mulai dagangan dengan embel-embel syariat mulai laris, laku manis. Dari perbankan, perumahan yang dengan konsep syariat katanya, bahkan sampai musik syariat. Terakhir masih ada golf syariat. Ada itu Pak. Golf yang biasanya para pemain golf, saya yakin dari sini banyak yang hobi main golf, itu mulai ada. Kalau dulu golf itu biasanya dengan, maaf, dengan judi Pak ya, dengan apa namanya, taruhan. Sekarang ada namanya golf syariat. Kalau kalah di sekian hole dan terakhir hari, ada namanya bagi hasil. Laku, dan itu masya Allah laku. Bagi hasil katanya, yang daripada nanti yang kalah habis-habisan tidak bisa beli bensin atau bayar tol, maka ada bagi hasil, yang kalah ini disedekahi katanya Pak. Subhanallah, naiknya Mercy tapi nerima sedekah. Ini ada, dan itu laku Pak. Jadi semua sekarang ini yang namanya syariat itu laku. Perda-perda syariat begitu apa namanya, mendongkrak popularitas suatu partai tatkala menyuarakan perda syariat. Begitu juga satu konsep syariat, perumahan syariat laku, perbankan syariat laku. Subhanallah, semua yang serba syariat. Nah, kita akan buktikan benarkah itu syariat. Silakan Mas Pak. Ini undang-undang yang pernah dibikin di zaman khalifah yang benar-benar syar'i, benar-benar islami Pak. Kalau benar-benar negeri kita ini menerapkan syariat, perda yang benar-benar syariat, kira-kira jangan-jangan Pak, Bapak inilah termasuk orang yang masuk karantina, tidak boleh dagang. Kata sahabat Umar bin Khattab, la yattajiru fi suqina illa man faquha wa illa akala riba. Ini undang-undang yang berlaku di zaman Umar syariat. Jadi tidak boleh ada jual beli di pasar kecuali yang sudah jadi ulama, man faquha, belajar ilmu fikih, ilmu paham fikih. Nah, kalau kita sekarang ini kita turuti seruan-seruan, kita terapkan syariat di negeri kita, jangan-jangan kaum muslimin lah yang pertama kali masuk karantina, dimasukkan di pembinaan dulu. Ada rehabilitasi kaum muslimin agar bisa berdagang. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, kalau tidak dia pasti akan terjerumus dalam praktek-praktek riba. Subhanallah. Jadi ternyata untuk hidup di negeri Islam Pak,
apalagi di negeri yang dipimpin oleh orang seperti Umar bin Khattab, ternyata tidak mudah. Karena untuk jual beli saja, semua kita pasti adalah pedagang. Kalau tidak jadi pembeli, ya jadi penjual, sebagai konsumen atau sebagai produsen. Nah, di zaman Umar tidak boleh ada yang masuk pasar. Artinya kalau kita mau beli, tidak boleh sampai kita paham hukum yang berlaku dalam fikih muamalah, jual beli dalam syariat. Subhanallah, susahnya untuk hidup di negeri Islam. Kalau gitu gimana Pak kesimpulannya? Kita mau mendirikan negara Islam atau membuat partai Islam syariat? Kayaknya pesimis Pak. Daripada bisnis saya yang sudah besar, sudah survive, digulung tikar, ditutup, dilikuidasi, ya saya nerima sajalah dengan demokrasi saja. Ada pesimis. Namun tidak demikian Pak. Di zaman Umar bin Khattab, pasar tetap berjalan. Tetap jalan. Kenapa? Kaum muslimin yang hidup di zaman beliau paham. Sehingga walaupun ada undang-undang semacam ini, tidak ada yang terhalang dari masuk ke pasar. Kenapa? Mereka telah memahaminya. Nah, inilah kekurangan kita. Kita kurang memahami agama kita sendiri. Kita selama ini hanya mengenal namanya Islam atau syariat Islam, namun kita belum memahaminya.